wanita sebagai seorang istri kepada kedua orang tuanya juga 100%. Suami-suami yang baik, dia akan mendukung, mensupport istrinya untuk taat pada kedua orang tuanya. Pun sama, orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendak untuk selalu berlebaran Idul Fitri di rumah beliau. Tapi orang tua yang bijaksana, i'dilu, dia pasti berlaku adil. Kalau tahun ini sudah di tempat saya, tahun besok ya gantian. Kalau tahun ini sudah di tempatnya mertua, tahun ini ya tempat saya. Gantian jamaah. Karena ini fenomena yang kelihatannya sederhana, klise, atau mungkin nggak banyak juga orang mengalami, tapi mungkin ada sebagian yang mengalami. Namun kisah yang tadi itu cukup membuat rumah tangga tuh jadi crash jemaah. Suami istri yang harusnya punya kesempatan di hari raya berbakti pada kedua orang tuanya, rumah tangganya jadi ribut gara-gara menentukan lebaran di tempat orang tua atau mertua. Padahal kedua-duanya ini sama-sama harus kita perlakukan secara adil. Adil menurut porsinya, adil menurut fungsinya. Dan kalau memang budget kita cukup, kita bisa mudik, alhamdulillah. Budget kita nggak cukup, tahan sebentar, sabar, alhamdulillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, memang anak laki-laki adalah kewajibannya untuk bakti kepada kita orang tuanya. Tapi jangan lupa, anak perempuan pun selain wajib taat pada suami, dia wajib taat pada orang tuanya juga. Maka berlaku adillah, suami mensupport istrinya untuk taat pada kedua orang tuanya, istri mensupport suaminya untuk juga taat kepada kedua orang tuanya. Jangan lagi menjadi orang tua yang egonya dibumbung tinggi dengan kalimat, pokoknya anak laki-laki sampai mati harus sama saya, lebarannya pertama di rumah saya. Bersabarlah jamaah. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan semua, kata Nabi, fa'tu kulladzi haqqin haqqo, kata Nabi. Nabi pernah bersabda, tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Bukankah ada hak untuk mertua, untuk besan kita juga, agar anak, mantu, cucu semua berlebaran di rumah mereka? Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, i'dilu, ayo kita berlaku adil, karena itu lebih dekat daripada ketakwaan. Lepas daripada sini, mudah-mudahan kejadian di planet Pluto tersebut, kalau ada kesamaan nama, jumlah anak, jumlah tahun dari kisah yang disampaikan, tidak ada sangkut pautnya menyindir siapapun, tapi untuk ibrah kita bersama-sama. Mudah-mudahan jemaah dengan ibrah yang tadi, kita sebagai orang tua lebih bijaksana menyikapi besan kita, lebih bijaksana menyikapi anak mantu kita mau lebaran di mana, lebih bijaksana untuk bersikap mereka nanti akan beridul fitri di mana, idul adha di mana. Lebih bijaksanalah jemaah, itu lebih taat, lebih adil kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah pertama tentang rumah tangga yang kadangkala ada saja fenomena-fenomena itu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita mengambil sikap terbaik. Sikap terbaiknya Allah berfirman, i'dilu, berbuat adil. Nomor poin berikutnya, Allah berfirman, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyahnya, beliau bilang, takwa itu melaksanakan amal salih, menjauhi amal salah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, tahukah kita, kalimat ini diulang banyak dalam Al-Quran, yang salah satunya adalah goals dari sebuah madrasah besar untuk kaum muslimin, namanya Ramadan. Gak kerasa hari ini hari ke 19, besok ke 20, besok lusa ke 21. Besok hari Selasa jemaah, betul? Selasa masuk malamnya udah malam ke 21. Nanti malam ke 20, besok malam ke 21. Terbuka lebar pintu rahmat Allah itu bukan cuma 10 hari terakhir hadirin. Pintu rahmat Allah itu terbuka lebar dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-30 Ramadan. Bahkan rahmatnya Allah nggak terbatas Ramadan aja.
bulan selain Ramadan terbuka lebar. Nah, gol ketakwaan yang Allah firmankan di ayat ini, wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita benar-benar maksimal di bulan Ramadan. Maka jamaah, setelah tadi bicara tentang Idul Fitri, ayo berlaku adil, bijaksanalah. Kalau memang lebarannya harus ganti-gantian ya silakan. Kalau memang belum bisa gantian karena tabungannya terbatas, kalau mudik harus keluar uang banyak, belum lagi kendaraannya diprima, disetel ke servis yang habisnya puluhan juta misalkan, maka berlapang dadalah jamaah yang dirahmati Allah. Tapi jangan lupa, takwa itu salah satu indikatornya ketika membuat seorang hamba lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau jamaah tahun lalu belum sempat merasakan sensasinya iktikaf, di masjidnya ada iktikaf ayahanda? Ada. Maka jamaah silahkanlah beriktikaf di masjid manapun yang jamaah merasa nyaman di sana. Kalau memang dekat dengan Masjid Taqwa Rawopeni, Argopeni, jamaah silahkan ke sini. Kalau jamaah mungkin ada di daerah Wonolelo, jamaah bisa di Masjid Muhammad Al-Fatih. Tenang jamaah, insya Allah tiap-tiap masjid memfasilitasi yang terbaik sesuai mampunya masjid tersebut. Mulai dari makanan berbuka, makanan camilan ba'da tarawih, makanan sahurnya, fasilitasi tempatnya, tempat istirahatnya, fasilitasi laundry gratis-gratisnya, fasilitasi jamaah tinggal baca Al-Quran di sana, Al-Quran disediakan. Jamaah nggak sibuk untuk jemur karena semuanya sudah di laundry dan dipersiapkan. Ikut jamaah. 10 hari terakhir saya nggak bisa, ingat kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kalau nggak bisa full 10 hari diam di masjid, ambil malam-malamnya, min layalir Ramadan atau min layalil akhir Ramadan, atau di 10 malam terakhir Ramadan ambil malam-malamnya aja, masuk ke masjid ba'da maghrib atau ba'da isya, keluar lepas subuh syuruk. Kalau malam belum bisa juga, ambil yang ganjil-ganjilnya aja, nggak apa-apa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginnya kita mah mudah, betul? Allah nggak mau kita sulit. Allah maunya kita mudah. Allah nggak mau kita kesulitan. Hambaku kalau bisa 10 hari terakhir di masjid iktikaf boleh. Kalau nggak bisa malam-malamnya aja. Kalau nggak bisa ganjil-ganjilnya aja. Saking baiknya Allah, bahkan orang disebut iktikaf walau beberapa menit atau beberapa jam berdiam di masjid untuk berzikir, sholat sunnah, muhasabah diri, berdoa, sah disebut iktikaf. Saking baiknya Allah jemaah. Hambaku kalau belum bisa kamu full malam-malamnya aja, belum bisa malam-malamnya aja, cari yang ganjil-ganjil. Kalau masih belum bisa yang ganjil-ganjil, kamu iktikaf walau cuma 10 menit, diam diri di masjid, berzikir atau baca Quran atau berdoa atau sholat sunnah. Niatkan iktikaf karena Allah. Niatnya adalah bismillah ya Allah, saya beriktikaf karenamu, mencari ridhomu ya Allah. Dilafatkan boleh, mahallun niyah fil qalb kata Al-Imam Nawawi, tempat niat dalam hati, di dalam hati pun juga boleh. Setelah itu jemaah yang dirahmati Allah, jemaah akan saksikan maha baiknya Allah membagi hidayah, membagi keberkahan, kebaikan hidup buat orang yang iktikaf walaupun cuma 10 menit. Maka saya saran buat diri saya, keluarga saya, buat hadirin semuanya, iktikaf ambil yang paling ringan. Kalau memang yang 3 awalan belum bisa, ambil yang paling ringan apa? Iktikaflah di masjid walaupun cuma 10 atau 20 menit. Jadi habis tarawih jangan pulang dulu. Habis tarawih ngapain? Diam aja dulu. Muhasabah, berdoa, baca Quran. Kalau saya boleh bagi rumus iktikaf atau iktikaf tuh ngapain aja sih? Singkatannya SDQNBM. Apa tuh? SDQ, SD Quran, bukan. NBM, nomor bangku. NBM, nomor bangku apa gitu, bukan. SDQ, NBM. S, isinya iktikaf. S, sholat wajib atau sholat sunnah, itu isinya iktikaf. D, zikir, banyak-banyak berzikir, subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, banyak berzikir kepada Allah. Allah mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya. Sebagaimana Al-Quran, uzkurullaha dzikran katsira. Ayo perbanyak berzikir. Fadhkuruni
S-nya salat, D-nya zikir, Q Quran. Baca Quran. Mau baca artinya boleh, latinya boleh, tapi saya terbata-bata. Enggak apa-apa kata Nabi, walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Nabi bersabda, siapa yang baca Quran terbata-bata dia dalam membacanya, lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala pertama karena bacaan Quran, pahala kedua karena semangatnya. Luar biasa. Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi kalau bacanya mahir, dia dibersamai malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. S salat, D zikir, Q Quran dibaca. Sekarang yang ketiga lagi NBM. Apa N? Nambah ilmu. N apa N? Nambah ilmu. Ibu bapak, itikaf boleh kajian. Jangan dikira itikaf itu cuma diam doang, enggak. Tapi itikaf boleh ngadain kajian. Kalau di Masjid Muhammad Al-Fatih, kita akan kedatangan seorang guru dari Universitas Islam Madinah, Ustadz Ferry Septianto LC. Beliau punya banyak kitab yang sanad kitabnya tersambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan kami di Mu'alimin, teman kamar kami satu pondok, satu pesantren, tapi sanad hadis dan sanad Qurannya beliau lebih banyak. Nanti beliau akan datang 5 hari pertama mengisi daurah. Daurahnya terbuka buat siapapun, laki perempuan boleh ikut. Tapi kalau itikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih itu baru laki-laki aja. Jamaah kalau dekat sini boleh, sana boleh, silakan senyamannya. Apa isinya daurah tuh? Daurah tuh ngaji jamaah, kayak belajar, kayak kajian kayak gini. Tapi nanti pada subuh ada, pada zuhur ada, pada asar ada, pada taraweh ada. Membahas satu kitab. Jadi 5 hari beliau akan menyelesaikan satu kitab. 5 hari itu nanti sanad kita ilmunya tersambung sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus 5 hari lainnya kami bersamai nanti insya Allah di 5 hari berikutnya biidznillah. Ambil, boleh nambah ilmu. Lah kalau misalkan saya di sini boleh nggak nanti ngisi? Di sini ada gurunda-gurunda kita, ada ayahanda-ayahanda kita yang ilmunya sangat indah luar biasa. Berkenan mudah-mudahan beliau membagikan ilmunya, tausiah sejam, 2 jam, 3 jam. Mungkin nanti dari kajian subuh syuruk sampai jam 8. Jam 8 sholat duha, habis itu istirahat, habis itu zuhur pada zuhur kajian lagi, pada asar kajian lagi sampai maghrib, pada maghrib santai berbuka dan segala macamnya, isya tarawih, pada tarawih kajian lagi sampai jam 9. Kayak gitu cuma nambah ilmu. Itikaf nambah ilmu boleh. Terus berikutnya NBM, N-nya nambah ilmu, B-nya berdoa banyak-banyak. Itikaf berdoa. Cari waktu terbaik untuk berdoa, di antaranya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi min layali Ramadan, di malam harinya. Apalagi ketika di siang harinya. Dua-duanya waktu mustajab. Kata Nabi, as-shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Mustajab doanya. Sudah buka, Allah masih tambahkan rahmat sama dia. Berdoa, berbuka puasa, tetap dikabul hajatnya. Apalagi malam-malam Nabi menganjurkan doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berdoa tadi itu doa yang paling Nabi anjurkan. Berdoa di hadis riwayat Tirmizi, jangan ada di antara kalian melewati malam-malam Ramadan kecuali lisannya berzikir dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Mau ditambahkan karim sebagian boleh, tidak pun juga boleh. Yang mana yang nyaman silahkan jamaah amalkan. Kalau yang Nabi sabdakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallah. Yang terakhir M, apa M? Muhasabah. Menangis air mata seorang hamba, menangisi akan dosa-dosanya yang terlampau banyak dan Allah maha baiknya. Tapi kalau dipikir iya ya jemaah,
Saya setuju kalau ada orang bilang maha baik ya Allah, bukan lagi setuju, sangat amat setuju. Kenapa? Coba jemaah, kita ini berapa kali maksiat sama Allah, berapa kali kita ninggalin sholat, berapa kali kita bermaksiat, berapa kali kita berbuat jahat, berapa kali kita zalim kepada pihak lain, tapi Allah nggak ngazab kita sekonyong-konyong detik itu juga saat kita bermaksiat. Allah tuh sayang banget sama kita, dikasih waktu. Duh hambaku, soleh, soleha, sini yuk pulang yuk, ayo kembali yuk, kamu tuh udah terlampau jauh dari aku, yuk datang sini yuk, udah deh jangan jauh-jauh lagi. Coba bayangin kalau tiap-tiap kita setiap kali ninggalin sholat langsung digebuk sama Allah mati di tempat, kayak apa jemaah? Saat zaman-zaman jahiliyahnya mungkin gak sholat, saat zaman jahiliyahnya dulu mungkin dia maksiat, detik yang sama langsung Allah benamkan dia dalam tanah, mati, dikubur hidup-hidup. Gak ada manusia yang hidup karena manusia semuanya berdosa kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jemaah, Allah maha baik. Lagian juga termasuk yang berbicara. Jemaah mau mendengarkan yang berbicara ini kan karena Allah tutupi aib yang berbicara. Coba kalau Allah buka semuanya, gak ada yang mau dengerin. Kita kan saling duduk satu sama lain karena Allah masih tutup aib-aib kita. Coba kalaulah aib itu seperti bau yang busuk, betapa busuknya baunya diri kita karena banyaknya dosa yang pernah dilakukan. Tapi Allah kan sayang, dosa gak berbau, Allah tutupi. Bagaimana ketika kita semprot minyak wangi terlihat wangi. Allahu Akbar. Padahal kita manusia-manusia yang lemah, banyak dosanya. Kalau taat, kalau rame-rame kadang taat, kalau sendirian kadang maksiat. Maka saran jemaah, saran, kalau jemaah merasa sendirian sulit untuk taat, malah cenderungnya berbuat maksiat, rame-rame cenderung taat, saran saya mending rame-rame jemaah. Kalau keramaian membuat kita menjadi makin taat, bersendirian membuat kita jatuh ke lubang maksiat, kondisikan diri kita selalu ada di tempat yang ramai supaya taat terus. Circle-nya yang baik, anak muda yang nongkrong, bahasanya tentang agama. Mereka duduk di santai di satu tempat, bahasanya tentang agama. Mereka saling bertanya tentang agama. Mereka buat project tentang agama. Mereka duduk bareng tentang agama. Tapi kan saya udah nggak muda lagi. Ya berarti kita bersamai lewat jalur yang lain. Bersamai dalam bidang-bidang yang lain. Toh jamaah yang dirahmati Allah, kadang memang demikian. Kadang itu memang demikian. Makanya Nabi pernah berpesan, alaikum bil jamaah. Kalian tuh kalau bisa ya berjamaah aja lah, kata Nabi. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, alaikum bil jamaah. Kalian ini jamaah aja deh. Soalnya kalau berjamaah tuh lebih bersemangat dalam beramal. Jamaah, saya nanya kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Baca Quran tuh kalau sendiri sama bersama-sama, melingkar, baca Quran bareng-bareng, rasanya beda atau sama? Beda. Lebih semangat yang sendiri apa yang rame-rame? Rame-rame tuh lebih bersemangat. Kalau sendiri coba di rumah, apalagi baca Quran di atas kasur, kirinya bantal, kanannya guling, depannya selimut yang tebal dan empuk, kamarnya ruangannya ber-AC. Kalau di Wonosobo nggak usah pakai AC, udah dingin ya mah. Baru baca Alif Lam Mim, kok ngantuk yuk? Baru baca Alif Lam Mim, kok ngantuk? Tapi kalau rame-rame, ngantuk pun powerful jemaah. Saya masih ingat kenangan tahun lalu saat itikaf di Masjid Fatimah Garung. Di Masjid Fatimah Garung itu ada Mas Polip. Semoga Allah memuliakan Mas Polip. Saya ceritakan ini karena memang kebaikan. Kami tersemangat. Kami tuh tidur, saya bukan kami deng, saya tuh tidur. Mas Polip tuh jam 11, jam 12 tuh masih baca Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kami tuh tidur sambil dengar suara beliau baca Quran. Ya Allah, ngerasa malu. Mau tidur nggak jadi jemaah. Karena ini beliau masih baca Quran. Udahlah bangun aja lah, baca Quran lagi. Begitu mau capek, ini beliau nggak ada capeknya. Bismillah lah, disemangatin lagi gitu. Waktu tahun sebelum corona, kami pernah juga itikaf di Masjid Fatimah Zahra Al-Asqiyah. Waktu itu ada seorang sholat tahajud itu dari jam 1 sampai jam 4 jemaah. Tahajud beliau, karena kami tahu, Masya Allah, tabarakallah. Gelar sejadah itu dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi baru kelar tahajudnya jemaah. Ya Rabb, luar biasa, Masya Allah. Pemandangan itikaf tuh kayak semua legend.
semua apa ya kalau orang bilang tuh apa? Semua legenda ini turun gunung semua. Semua orang-orang yang jago dalam beramal soleh itu itikaf tuh turun gunung semua jemaah. Jamaah bakal saksikan, Masya Allah, luar biasa. Kami kaget jamaah, itu beliau sholat dari jam 1 sampai jam 4. Kita mah mungkin sholat sejam udah begini-begini hadirin. Beliau sholat dari jam 1 sampai jam 4, gelar sejadah, bismillah, Allahu Akbar. Sholat berdirinya lama, luar biasa. Kami pantau, jam 2, jam 3, jam 4 baru selesai. Jam 4 selesai, beliau makan sahur. Setengah 5 waktu itu azannya. Setengah 5 azan, jam 4 sampai jam setengah 5 ada makan sahur. Beliau makan sahur, terus berpuasa. Allahu Akbar, walillahilhamd. Nanti legend tuh turun gunung jemaah. Itikaf tuh legend turun gunung. Hadiri kalau bisa. Saya tadi sampaikan jemaah 4. Kalau bisa full silahkan. Kalau nggak bisa maka ambil yang malam hari. Kalau nggak bisa maka pilih yang ganjil. Kalau masih nggak bisa minimal diam walaupun cuma 10 menit. Itu juga itikaf. Dan hukum itikaf adalah apa? Sunnah. Artinya jangan sampai gara-gara yang menghidupkan sunnah kita mencela yang di luar sana yang menjalankan yang wajib. Contoh, misalnya ya jamaah, ada tetangga kita, beliau kerjanya memang malam, maka jangan cari dunia terus, kerja terus tiap malam. Jangan jamaah. Boleh jadi itu beliau mencari nafkah bagi keluarganya, memang pekerjaannya di malam hari. Ingat selalu jamaah, suami mencari nafkah hukumnya wajib, itikaf hukumnya sunnah. Kalau memang suami-suami qadarullah masyafal belum bisa meninggalkan kewajiban bekerjanya mencari nafkah, jangan dicela beliau, support, dukung. Tapi kalau memang qadarullah nanti beliau libur, ajakin itikaf, Mas mumpung libur, ayo itikaf bareng-bareng. Jangan sampai gara-gara menghidupkan yang sunnah, lisan kita melukai beliau-beliau yang sedang menjalankan kewajiban, mencari nafkah kewajiban. Hati-hati jamaah lisan. Maka siapkan diri kita besok masuk itikaf. Betul? Kan nanti malam ke-20. Besok kan siangnya kan 20, malamnya kan 21 kan? Langsung malam ganjil jemaah. Bismillah, datang jemaah. Masjid manapun yang mengadakan itikaf. Tinggal jamaah nanti mungkin ada preferensi, saya tak ikut ini aja, saya tak ikut itu aja. Boleh. Kalau yang di sini insya Allah difasilitasi, semuanya aman terkendali. Kalau di Wonolelo Muhammad Al-Fatih, jamaah juga silahkan mau datang ke sana juga boleh. Laki perempuan boleh, tapi kalau perempuan batasnya sampai selepas tarawih ada kajian sampai selepas kajian selesai. Kalau untuk menginapnya di MAF tidak ada untuk perempuan, menginapnya hanya ada untuk laki-laki. Jadi begitu jamaah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang siap untuk menyambut 10 hari terakhir dan super terakhir. Wattaqullah, ini tentang wattaqullah jamaah. Goals Ramadan kita la'allakum tattaqun, supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Takwa butuh perjuangan enggak? Butuh, apalagi Ramadan. Catat baik-baik, 10 hari terakhir besok tinggal final Ramadan kita. Maka selamat berlomba jamaah. Jangan lalai, jangan skip, jangan lepas amal salih. Kencangkan diri kita, persiapkan tenaga kita, atur pola waktu kita, karena 10 hari terakhir ini amat prestisius, amat mewah, amat istimewa. Di dalamnya ada satu malam bernama Lailatul Qadar. Saran saya, jangan ambil resiko. Kalau jamaah cuma mancing 1 kolam, padahal tersedia 10 kolam, potensi besarnya 9 gagal, 1 berhasil. Betul? Tapi kalau jamaah mendapati dari 10 kolam hanya ada 1 kolam yang isinya ikan, kalau jamaah memancing 10 kolam tersebut, jamaah pasti akan dapatkan ikan. Malam Lailatul Qadar tidak tahu di hari keberapa. Tapi Nabi bilang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sangat beresiko kalau jamaah cuma 21 aja ibadah, atau 25 aja ibadah, atau malam 27 aja ibadah. Sangat beresiko. Kalau jamaah mau dapat Lailatul Qadar, Sabtu
sapu 10-10-nya, sapu bersih. Tiap malam sedekah pasti dapat Lailatul Qadar. Tiap malam baca Quran pasti dapat Lailatul Qadar. Tiap malam taraweh pasti dapat Lailatul Qadar. Setiap malam, setiap hari buka puasakan orang, malam kasih cemilan buat orang berbuka atau orang taraweh, pasti dapat Lailatul Qadar. Ayo, gas jamaah. Kuda kalau melihat garis finish depan matanya, kuda itu akan memacu dirinya lari lebih kencang karena melihat garis finish di hadapan mata mereka. Manusia jamaah diberikan akal, masa kalah dari kuda? Jangan kalah ya jamaah. Ini Ramadan tuh garis finishnya udah kelihatan. Besok kalau nggak tanggal 1, tanggal 21, 22. Maka saran saya sapu bersih bismillah jamaah. Kan Ramadan kata Nabi bersabda, Ramadan itu kalau nggak 29, 30. Nanti kalau misalkan lebaran ditentukan, misalnya tanggal 21 April nih, ternyata yang lain misalkan ada yang tanggal 22, berarti kan tiap malam ganjil, betul? Bagi yang 29 malam ganjilnya kapan? Nanti malam. Kalau puasa 29 hari, malam ganjilnya kapan? Nanti malam. Hah? Kan 10 hari terakhir. Nih jamaah ya, kan Ramadan itu ada 2 kata Nabi. Kalau nggak 29, 30. Untuk yang 29 kan mulainya bareng nih, benar? Mulainya bareng. Untuk yang cuma 29 hari Ramadannya, berarti 10 hari terakhirnya dimulai dari 20 sampai 29, betul? Berarti malam ganjil yang 29 adalah malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, karena 29-nya sudah takbiran. Malam ganjilnya kan itu 10 hari terakhir, diganjil-ganjil 10 hari terakhir. Nah kalau 30 baru malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kan 10 hari terakhir kata Nabi. Makanya jemaah, kalau nanti berbeda lebarannya, potensi setiap malam adalah malam-malam ganjil. Sapu bersih aja dapat, insya Allah. Nggak kerasa udah jam 5:30 lebih, jamaah yang dirahmati Allah. Saya hanya menitipkan satu pesan yang tadi, sapu bersih semua amal soleh, garis finish itu sudah di depan mata. Nggak kerasa udah 10 hari terakhir Ramadan itikaf. Kalau jamaah dari luar kota di TikTok, YouTube, Instagram, mungkin ada yang mau itikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, langsung datang saja. Insya Allah akan dimulai besok hari Selasa. Mulai malam 21-nya insya Allah akan dimulai besok hari Selasa. Tapi kalau jamaah mau datang mulai nanti malam pun juga boleh. Insya Allah disediakan fasilitas semuanya dan gratis, plus ada laundry gratis dari masjid untuk jamaah yang itikaf di Masjid Maf. Tidak perlu mencuci karena semuanya akan di laundry. Semuanya full fasilitas, full ilmu, full ibadah, full gratis. Barakallahu fikum. Itu jamaah, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Waktu dan tempat untuk diskusi tanya jawab dipersilakan. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan, Ibunda? Silakan Ibunda. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oh iya. Yang kedua, apakah itikaf harus di masjid atau di tempat lain yang tadi saya tanyakan? Jazakumullah. Seperti orang yang bekerja malam, kita ada tempat untuk sholat, apakah kita bisa itikaf di situ? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum akifuna fil masajid. Ada pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh itikaf di luar masjid? Allah berfirman Al-Baqarah ayat
ayat 187, wa antum akifuna fil masajid. Itikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Boleh nggak di gedung? Jawabannya, selama gedung pertemuan itu bukan masjid, tidak diperkenankan. Boleh nggak dipakai tempat kajian? Ada tempat kajian tapi bukan masjid, sering dipakai kajian, sering dipakai majelis ilmu di sana. Kalau kita itikaf di sana boleh nggak? Jawabannya nggak bisa, jemaah. Syarat itikaf di masjid atau musalla. Di rumah boleh nggak? Tidak boleh di rumah, tetap di masjid atau musalla. Pertanyaannya, untuk perempuan juga iya, asalkan 3. 1, terhindar dari fitnah. 2, tercover semua daripada rumah tangganya, anak-anaknya maksudnya terjaga. Yang ketiga, dapat izin suami. Syukur suami, istri, anak ikut itikaf semuanya, itu lebih powerful lagi, jemaah. Maka nanti mudah-mudahan di tahun-tahun depan ketika lantai 2 masjid Mafs jadi, laki perempuan semuanya itikaf, insyaallah. Muslimah itikaf semuanya. Di sini laki atau perempuan, ayahanda? Laki-laki perempuan. Nah, di sini ada jemaah. Maka bisa di At-Taqwa Ropeni yang laki-laki perempuan di masjid. Ingat ya jemaah, kalau nggak bisa full, ambil yang malam-malam. Kalau nggak bisa malam-malam, ambil yang cuma ganjil aja. Tapi itu terlalu beresiko, nanti nggak dapat Lailatul Qadar. Takutnya kalau kita ternyata mendapati malamnya pas di malam-malam genap misalnya. Tapi yang paling aman, sapu bersih semuanya. Ataupun kalau jemaah emang nggak bisa, cari yang sedikit. Walaupun cuma 10 menit, diam di sini 10 menit, berdoa, baca Quran atau yang lainnya. Atau 20 menit atau sejam, itu silakan. Tapi jawabannya tegas, Allah berfirman, antum akifuna fil masajid. Itikaf sah kalau dia di dalam masjid. Di luar masjid tidak bisa dijadikan tempat iktikaf, seperti rumah, gedung-gedung, sekalipun itu tempat majelis ilmu, kecuali memang di situ masjid, disebut masjid gitu, masjid A, maka itu sah menjadi tempat iktikaf. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang yang tempat kantor itu ya Ibu, tetap tidak bisa. Apakah bisa kalau misalkan kita lembur di kantor kita, di situ ada tempat sholat? Oh, sebentar jemaah. Ini berarti kantor punya musola, kantor punya masjid, begitu? Tempat sholat, hanya tempat sholat aja kan. Kita kalau di rumah sakit ada tempat sholat di dalam bangsal. Apakah bisa itikaf di situ? Oh iya, kalau di rumah sakit ada dalam bangsalnya itu ada musola bilik untuk biasanya dipakai sholat. Apakah bisa? Kalau keluar dari perselisihan para ulama, tetap mengambil secara keumumannya, tempat yang dipakai kaum muslimin secara umum, bukan terbatas hanya personal ini dan itu aja sholat, yakni masjid dan musola yang milik umum. Karena itu kan terbatas ya Ibu, yang bisa mengakses hanya perawat, dokter dan sejenisnya, maka cari yang umum. Lebih aman seperti itu, keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Jadi sahnya itikaf kalau cuma di masjid atau di musola, selain daripada tempat itu hendaknya kita mencari di masjid atau musola. Anak kecil nanti ngapain jemaah? Geletakan tiduran aja. Nah ini jemaah, Allah Nabi pernah bersabda, siapa yang dia menunggu di masjid beritikaf dari satu waktu sholat, menunggu waktu sholat yang lain, walaupun dia cuma diem, cuma tidur doang nih, malaikat akan mendoakan untuk dia yang ada dalam masjid, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada dirinya. Jadi ntar anak kita pun tidur misalkan jemaah, itu tetap didoakan malaikat. Anda saya pun tidur, tetap didoakan malaikat. Allahumma gfirlah wa Allahumma arham. Ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Itu istimewanya. Dia menjadi masjid. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Udah Ibu? Barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Silakan Mas, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, ada fenomena di suatu masjid, jamaah yang tidak itu banyak, Ya. macam-macam modelnya. Di salah satu masjid itu ada yang dia tidak ingin lampunya nyala. Tidak ingin apa? Lampunya nyala. Artinya dia. Oh iya. Dia supaya bisa masuk dirinya lebih khusyuk. Tapi ada jamaah yang ingin tenang, dia cuma bisa tilawat, baca Qurannya bisa lihat.
Wah, ini ya repot jemaah. Tapi kadang itu terjadi ya, terutama pas hajian, waktu jamaah haji rebutan colokan, itu juga ada tuh. Waktu lagi wukuf di Arafah, Pak, gantian dong Pak ngecas. Loh, ntar dulu, handphone saya nih udah habis baterainya. Saya mau nelpon anak. Memang yang punya anak Bapak doang. Saya juga mau nelpon anak saya. Cuma gara-gara colokan, ribut jamaah haji, jamaah umroh. Tapi kadang ya insya Allah itu benar-benar nggak terjadi. Nah ini dilunya gimana nih? Adilnya gimana nih? Yang ini dalam bab itikaf. Yang satu pengennya lampunya nyalain dong. Wah, matiin aja, saya pengen muhasabah, pengen berdoa biar khusyuk sampai nangis. Oh nggak bisa, nyala. Ini kan saya juga pengen baca Quran. Lah emang yang punya ini, waduh ribut coba. Maka tegaskan dari awal peraturan masjid ini. Besok kalau ayahanda berkenan, nanti dibuatkan peraturan aja ayahanda. Misalkan Masjid At-Taqwa Ropeni ini besok nanti maaf diikrarkan peraturannya, insya Allah. Masjid At-Taqwa Ropeni jam ba'da maghrib sampai jam 10 lampunya nyala. Peraturan sini, buat peraturan aja. Jam 10 lebih 1 menit sampai jam 3 lampunya mati. Nggak apa-apa jemaah, diberitahu. Nanti marah gimana? Lo nggak bisa, udah peraturan. Kan nanti ada ketetapannya. Siapapun yang menjadi peserta iktikaf di Masjid At-Taqwa Rawopeni dihimbau mengikuti peraturan yang berlaku di Masjid Taqwa Rawopeni Wonosobo ini. Gitu aja selesai. Emang kita nggak bisa hadirin, catat ya jemaah. Kita itu nggak bisa membuat senang semua pihak, betul? Kecuali jemaah ini masjidnya ada 4 bagian. Bapak-bapak yang mau mati lampu bisa di masjid yang sana. Yang terang yang sebelah sini. Kalau 4 bagian, ada masjid yang blok kanan, blok kiri, kanan belakang, kiri belakang, nggak apa-apa. Tapi kalau masjid kita tuh cuma satu, terintegrasi lampunya satu, dihimbau. Ini bukan kita memuaskan semua orang, tapi justru yang punya hajat mengalah atau dia menyesuaikan. Kalau kemarin Mas pengalaman mereka yang mati lampu nih, kan emang ada tidur. Karena Nabi kan juga menganjurkan dalam hal ini adalah fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Badanmu tuh punya hak, maka kasih haknya badanmu. Apa itu? Tidur. Maka boleh itikaf. Jadi jam 11 mati lampu. Kalau kemarin di Garung jam 11, lampu mati jam 11. Pada istirahat tidur. Nah, kayak yang masih pengen baca Quran, beliau tuh pakai ini Mas, HP terus disenterin gini, baca gitu. Gak apa-apa, dan itu gak apa-apa. Dan lagi-lagi jamaah, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kita mungkin kurang sesuai, kita pengennya lampu nyala, ternyata mati, kitanya harus mengkondisikan. Jangan sampai egonya ditinggikan. Lah karena itu kan latihan juga, betul? Latihan itikaf kan latihan sabar. Haji sabar. Itikaf tuh ya latihan inilah buat hajian, sabar. Sabar jemaah. Nanti mendapati teman kamar yang aneh-aneh misalkan, yang seperti diceritakan mungkin bagaimana, ya sabar. Yang satu misalkan juga pengennya dijahar, yang satu pengennya disir, sabar, menyikapi perbedaan dengan lapang dada. Itu juga termasuk bab besarnya pahala ketika iktikaf. Jadi jangan ada yang ribut masalah lampu, colokan. Nih kami jemaah izin informasi, kami sekedar memberi titipan saran karena di beberapa event-event Masjid Muhammad Al-Fatih itu ini sangat urgent, colokan listrik. Beli Broko, ini awet bukannya iklan, maksudnya merek apa aja boleh, tapi yang isinya 6 yang satu balek isinya 6 colokan. Udah, terus jamaah beli lagi sesuai kapasitas jamaahnya ya. Kalau jamaahnya banyak, jangan cuma beli 1, beli 10, berarti ada 60 colokan tuh. Jadi ntar jamaah itu disediakan. Kalau kemarin kita baru punya 5 colokan isi 6, berarti 5 kali 6 30 itu insya Allah memadai. Jangan sampai gara-gara colokan ribut, gara-gara lampu ribut,
utamakan sabarnya. Sabar, karena Allah berfirman, siapa yang sabar Allah kasih pahala tanpa batas. Pertanyaan sudah cukup karena insya Allah sudah masuk. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Dan jangan lupa jamaah, garis finish di depan mata. Ayo semangat jamaah. Ingat, sekarang tinggal pemain inti dan pemain-pemain legendaris turun gunung nih. 10 hari terakhir tinggal pemain inti. Pemain-pemain yang cadangan sudah tersisihkan kemarin. Di sini Ramadan full sampai belakangnya ya Anda. 1 Ramadan. Sekarang tinggal berapa? Allahu Akbar. Itu pemain intinya tinggal itu. Pemain intinya ya tinggal ini mulai hari ini sampai nanti Idul Fitri. Maka bersemangat, mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai pemain inti. Semangat ihris, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.